Sudah siap untuk belajar hari ini? Lihat videonya dengan baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Yang pertama kita akan bahas tentang dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kita telah pelajari sebelumnya, kita telah membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok itu terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, untuk penulisan dimensi itu dilambangkan dengan huruf besar dengan adanya kurung kurawal. Misalnya untuk panjang dengan satuan meter, itu lambang dimensinya itu huruf L besar dengan kurung kurawal. Kemudian massa, satuannya kilogram, lambangnya huruf M dengan kurung kurawal. Kemudian waktu, satuannya sekon, lambang dimensinya huruf T besar dengan kurung kurawal. Kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere dengan lambang dimensinya I besar. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, lambang dimensinya theta. Kemudian jumlah zat, satuannya mol dengan lambang dimensinya N besar. Intensitas cahaya dengan satuan kandela dengan lambang dimensinya J besar. Nah, kemudian kita lihat dimensi besaran turunan. Contohnya, besaran turunan yaitu luas. Luas rumusnya yaitu sisi kali sisi. Sisi itu merupakan besaran pokok panjang. Jadi, kalau dibawakan ke besaran pokok, maka panjang kali panjang. Jadinya lambang dari dimensi besaran pokok panjang itu adalah huruf L besar. Nah, jadi L dikali L sama dengan L kuadrat. Jangan lupa pakai kurung kurawal ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, massa jenis. Massa jenis rumusnya yaitu massa per volume. Massa sudah merupakan besaran pokok. Sedangkan volume masih merupakan besaran turunan, tetapi kita uraikan lagi menjadi besaran pokok, yaitu dengan rumus volume sisi kali sisi kali sisi. Kemudian dilambangkan dimensinya sesuai dengan dimensi besaran pokok, yaitu dimensi besaran pokok panjang, yaitu L dikali L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Jadi untuk massa jenis dimensinya yaitu M besar kurung kurawal per L besar kurung kurawal pangkat 3. Nah, sama dengan, kalau dalam matematika, angka yang berpangkat yang terletak sebagai penyebut, kalau dipindahkan ke atas maka pangkatnya akan bernilai negatif. Makanya untuk massa jenis dimensinya itu dilambangkan dengan M besar kurung kurawal dikali L besar kurung kurawal pangkat min 3. Nah, berikut ini terdapat tabel besaran-besaran turunan, di mana di sana telah terdapat dimensinya masing-masing. Bisa dilihat di tabel di samping ini. Baiklah, kita lanjutkan tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran ini ada dua jenis. Yang pertama itu ketidakpastian mutlak dan yang kedua ketidakpastian relatif. Ketidakpastian mutlak. Hasil pengukuran selalu dilaporkan sebagai X sama dengan X
plus minus delta X, di mana delta X merupakan setengah skala terkecil instrumen pada pengukuran tunggal atau berupa simpangan baku nilai rata-rata sampel pada pengukuran berulang. Delta X dinamai ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran, di mana semakin kecil ketidakpastian mutlak yang tercapai, maka semakin tepat pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran panjang dengan mikrometer skrup yang didapat yaitu L sama dengan 4,900 plus minus 0,005 cm. Nilai 0,005 merupakan ketidakpastian mutlak yang diperoleh dari setengah skala terkecil mikrometer, dan 4,900 merupakan angka pasti atau eksak. Yang kedua, ketidakpastian dalam pengukuran yaitu ketidakpastian relatif. Ketika menyatakan hasil pengukuran, penting juga untuk menyatakan ketepatan atau perkiraan ketidakpastian pada pengukuran tersebut. Ketidakpastian relatif ini biasanya dinyatakan dalam persen sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X delta X per X0 dikali 100%. Jadi, persentase ketidakpastian merupakan perbandingan antara ketidakpastian dan nilai yang terukur dikalikan dengan 100%. Contoh, lebar sebuah papan yang diukur dapat ditulis 5,2 plus minus 0,1 cm. Hasil plus minus 0,1 atau kurang lebih 0,1 cm menyatakan perkiraan ketidakpastian pada pengukuran itu, sehingga lebar sebenarnya paling mungkin berada di antara 5,1 dan 5,3 cm. Jadi, jika pengukuran adalah 5,2 cm dan ketidakpastian sekitar 0,1 cm, persentase ketidakpastiannya adalah ketidakpastian relatif sama dengan 0,1 cm per 5,2 cm dikali 100% sama dengan 2%. Oke, sekian materi kita pada video kali ini. Teacher harap Ananda semua dapat memahami materi pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.